Nah, di sini bedanya. Pendakian yang mereka lakukan kali ini berbeda jauh dengan pendakian yang kami lakukan pertama kali. Pendakian Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini, di channel Dua Komis, Koko Mistis. Nah, jumpa lagi dengan saya Koko Yadi. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi ini sudah lama. Kejadiannya sekitar 22 tahun yang lalu, tahun 98. Jadi kejadian mistis yang kami alami ketika saya dan teman-teman saya menginap di puncak, di salah satu villa di sana, dan beberapa teman kami melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas. Nah, waktu itu usia kami masih muda, masih remaja lah. Jadi sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru join di channel ini, mohon dukungannya untuk terus mendukung channel ini. Klik tombol subscribe, jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan supaya teman-teman tahu updatean video terbaru dari channel ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, mohon di like, di share, dan berikan komentar pengalaman yang serupa yang teman-teman alami. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk ke dalam kamar Cherry Kismis. Cerita kisah mistis. Oke teman-teman, cerita ini adalah pengalaman pribadi saya yang saya alami sekitar tahun 98, sekitaran bulan Juli, setelah kejadian kerusuhan besar-besaran di Indonesia. Waktu itu bagi teman-teman yang lahir di bawah tahun 98, ya mungkin lahir tahun 80-an atau lahir tahun 70-an, ngerti lah situasi saat itu. Jadi saya waktu itu punya perkumpulan remaja keagamaan lah. Waktu itu saya tinggal di kota Tangerang. Jadi kurang lebih perkumpulan saya ini, teman-teman saya ini ada kurang lebih 9 sampai 10 orang. Saya lupa persisnya berapa orang karena udah kejadian sudah lama dan kami pun sudah jarang berkontekan lagi, bahkan sudah lost contact. Yang saya ingat, coba saya ingat-ingat nama-namanya. Ini saya coba ingat nama-namanya. Waktu itu kalau nggak salah ada Acung, ada Adi, ada Dede, ada adik saya, ada saya, ada Winda, ada Feni. Kalau nggak salah waktu itu ada namanya Hari dan namanya Joko kalau nggak salah. Kita kurang lebih 10 orang. Jadi karena teman kami ini yang bernama Feni ini punya saudara memiliki tempat tinggal di daerah Puncak Cipanas, istilahnya semacam villa lah, mereka tinggal di situ. Kami memutuskan untuk refreshing ke daerah Cipanas. Jadi waktu itu kami bersepuluh sepakat untuk berangkat. Kalau nggak salah sih masih weekday lah kami berangkat, bukan weekend. Jadi kami berangkat weekday. Sebelum kami berangkat, kami berkumpul dulu di rumahnya Feni, sekitaran kalau nggak salah daerah Kemanggisan ya, Jakarta Barat. Jadi kami berkumpul di sana, kami nginep dulu semalam di sana. Setelah itu besok paginya kami bersiap-siap, kami berangkat ke Cipanas menggunakan kendaraan umum. Kita naik bis. Dari Selipi.
Jadi sebelum berangkat kami sarapan dulu seperti biasa lah, kami sarapan, kami packing baju, segala macam, kami cek-cek ulang apa-apa yang perlu kami bawa. Kurang lebih jam 9 sampai setengah 10 kami berangkat, kami cegat bis yang ke arah Bandung via Puncak. Jadi waktu itu semua bis yang ke arah Bandung pasti rata-rata via Puncak karena belum ada tol Cipularang ya. Waktu itu belum ada tol Cipularang, jadi ada 2 jalur yang dilewati bis yang ke arah Bandung. Satu lewat Purwakarta, yang satu lagi lewat Puncak. Jadi kami naik yang lewat Puncak. Kami turun di Cipanas. Jadi kurang lebih setengah 10 pagi kami naik bis umum, kami berangkat ke Cipanas menggunakan bis umum itu. Sepanjang jalan tidak ada kejadian aneh, kami ya seperti remaja normal, kami bercanda ria di dalam bis, nyanyi-nyanyi segala macam. Kurang lebih jam 12, jam 1, saya lupa persis, saya lupa kurang lebih jam 1 lah kami sampai ke daerah Simpang Raya Cipanas. Kemudian kami dari situ kami berjalan kaki karena dari Simpang Raya menuju tempat nginep kami itu tidak terlalu jauh. Jujur, kesan pertama bagi saya melihat villa tersebut, komplek villa tersebut itu agak-agak serem, agak-agak creepy. Karena terkesan kurang terawat, banyak villa-villa kosong yang ditumbuhi oleh ilalang-ilalang tinggi. Dan tidak dirawat dengan baik. Hanya ada beberapa yang kelihatannya berpenghuni. Salah satunya di tempat saya nginep. Cuman tempat saya nginep pun tempatnya agak kurang bersih menurut saya. Jadi kami sebagai remaja-remaja tidak terlalu peduli waktu itu. Kami sampai ke tempat tersebut, ke villa tersebut, kami beres-beres. Kami menata barang kami, kemudian kami makan siang karena sudah disiapkan oleh saudara teman kami Feni. Sudah disiapkan, kami makan siang, kemudian setelah makan siang ya kami istilahnya kongkol-kongkol lah. Ngobrol, cerita-cerita. Hari berlalu dengan cepat menjelang sore. Setelah menjelang sore kami makan malam. Setelah makan malam kami melakukan barbecue. Waktu itu barbecue kalau nggak salah kami bakar jagung aja karena keterbatasan modal waktu itu, jadi kami hanya bakar jagung. Kemudian kami makan jagung, kami nyanyi-nyanyi, kemudian cerita-cerita. Tak terasa malam sudah datang, kurang lebih jam 10, jam 11 kami putuskan untuk istirahat. Jadi yang cowok-cowok tidur di luar, yang perempuan tidur di kamar. Karena kamarnya kalau nggak salah waktu itu cuma 2. Satu kamar dipakai oleh keluarga saudaranya Feni, yang satu dipakai oleh yang perempuan-perempuan, yang cowok-cowok tidur di luar. Jadi keesokan paginya kami berencana untuk jalan-jalan bersama ke Taman Cibodas. Kami memutuskan untuk tidur agak pagi, tidak mau begadang. Keesokan paginya kami bangun kurang lebih jam 6. Jam 6 pagi kami bangun, kami persiapan, sarapan, kemudian kami berangkat ke Taman Cibodas menggunakan angkutan umum. Saat itu ya biasalah, kita masih remaja, tidak punya kendaraan pribadi, jadi kami menggunakan kendaraan umum. Kami menuju ke Taman Cibodas. Di Taman Cibodas seperti biasa kami main ke dalam taman, jalan-jalan di dalam taman. Kemudian kurang lebih jam 11 siang kami sudah selesai keliling Taman Cibodas. Kalau kami keluar dari Taman Cibodas, kemudian rencananya mau pulang, tiba-tiba salah satu teman kami, kalau nggak salah si Acung, berkata kepada kami semua,
itu sebelahnya Taman Cibodas apaan ya? Kok ada gerbang? Kemudian kami baca baik-baik. Waktu itu tertulis jelas Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kami penasaran, terutama si Acung penasaran. Yuk, kita coba naik katanya. Kemudian kami datangi ke base camp. Waktu itu kami minta map apa aja sih yang ada di dalam Taman Nasional Gunung Gede Pangrango itu. Kemudian kami lihat dan kami tertarik dengan satu objek wisata, yaitu Curug Ciberem. Nah, kemudian dari petugas posnya menceritakan sejarah mitos atau legenda dari Curug Ciberem. Katanya di Curug Ciberem itu ada sebuah batu besar yang bentuknya mirip dengan petapa zaman kuno. Kami penasaran, kemudian kami izin untuk naik. Kami melakukan pendaftaran, kurang lebih 10 orang kami naik. Kami naik bermodalkan nekat. Nah, jadi kami naik, tujuannya hanya ke air terjun Ciberem atau Curug Ciberem. Kami 10 naik, melewati setiap tanjakan, setiap objek wisata yang ada di sana, dari Telaga Biru, pengamatan burung, segala macam. Akhirnya kami sampai ke Curug Ciberem. Di Curug Ciberem tidak ada kejadian apa-apa hari itu. Kemudian kami mandi-mandi di sana, kami main-main air di sana. Menjelang jam 3 sore kami turun lagi, kemudian kami kembali ke villa. Setelah kembali ke villa, kami makan malam. Namun sesuatu yang janggal dan mistis mulai terjadi di malam kedua ini. Kami setelah makan malam seperti biasa, kami berkumpul di teras rumah. Kami mulai cerita-cerita, nyanyi-nyanyi. Namun kami merasakan sesuatu yang mencekam terjadi. Kami melihat suasana di villa itu seakan-akan banyak hawa-hawa negatif yang mengelilingi villa tersebut. Kami merasakan sesuatu yang aneh. Bulu kuduk kami mulai merinding dan kami merasakan sepertinya banyak pergerakan-pergerakan yang terjadi di villa-villa kosong. Jujur waktu itu kami sebagai remaja-remaja yang dari komunitas keagamaan merasa terancam oleh kehadiran mereka. Jadi bermodalkan pengetahuan yang minim dan modal nekat, kami melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat salah saat itu. Tapi kami waktu itu tidak mengerti dan kami melakukan suatu kebodohan. Jadi kami menantang para penghuni yang ada di villa-villa tersebut. Istilahnya kami melakukan doa peperangan dengan mereka. Kami mulai kelilingi komplek villa tersebut. Kami mulai berdoa mengusir mereka. Padahal kamilah pendatang. Mereka adalah penghuni di sana. Jadi kami pendatang melakukan hal yang nekat. Kami berkeliling ke villa-villa itu dan kami melakukan pengusiran kepada mereka. Waktu keliling itu, khususnya saya pribadi, saya melihat sesuatu yang aneh. Di depan kami sekelebat bayangan putih lewat set. Bener-bener angin waktu itu bertiup. Tiba-tiba waktu itu angin tidak ada. Tiba-tiba angin bertiup lewati kami dan debu-debu berterbangan. Aneh kan, tengah malam, cuaca cerah, tapi angin tiba-tiba bertiup kencang waktu kami melakukan doa sambil kelilingi komplek villa tersebut. Dan bayangan putih yang lewat
di depan kami itu, teman-teman bisa tahu dong sosok apa itu. Nih dia sosoknya. Nah, tahu kan? Jadi itu sosok yang saya lihat sekelebat melewati depan kami. Dan kejadian selanjutnya adalah saya tiba-tiba kesurupan. Tiba-tiba saya merasakan pusing, mulai bertingkah aneh. Kemudian yang saya ingat saya blank. Kemudian saya nggak nginget apa-apa, dan saya mendengar cerita dari teman-teman saya. Waktu itu saya kesurupan, saya meraung-raung, menangis, teriak-teriak seperti itu. Mereka mendoakan saya dibawa pulang ke villa, dan mereka mendoakan saya sampai subuh kalau nggak salah. Mereka ceritakan ke saya sampai subuh. Kemudian menjelang subuh saya baru tenang. Saya ingatnya waktu itu setelah subuh saya sadarnya kepala saya sakit. Kepala saya sangat sakit dan saya tidak ingat apapun. Yang saya ingat saya roboh di jalan dan saya gelap. Kemudian kami tidur, kami istirahat sampai siang. Di hari ketiga harusnya kami kembali ke Jakarta. Tapi karena kondisi saya yang sedang sakit, tidak memungkinkan kami untuk kembali ke Jakarta. Jadi kami harus stay 1 malam lagi di Puncak. Hari itu sudah menjelang siang, kami baru bangun karena kejadian semalam membuat kami lelah sekali. Kami bangun kurang lebih jam 11 siang, kemudian kami seperti biasa makan siang, ingin melanjutkan istirahat. Namun teman-teman saya yang lain, Acung, Adi, Dede, Joko, dan Hari ingin melakukan kegiatan yang lain karena mereka tidak mau hanya stay di villa saja. Kemudian atas inisiatif dan prakarsa dari si Acung, mereka memutuskan untuk naik kembali ke Gunung Gede Pangrango. Jadi saya, adik saya, Feni dan Winda tidak ikut karena saya sakit, adik saya menemani saya, dan kedua cewek ini takut untuk naik ke gunung dan menginap. Jadi rencananya mereka berlima ingin nginep di atas gunung. Kemudian kurang lebih jam 2 mereka memutuskan untuk berangkat menggunakan angkutan umum dari villa ke Taman Cibodas. Sesampainya di base camp kurang lebih jam 3, mereka beli dulu logistik yang mereka beli saat itu. Ya maklumlah, mereka ini bukan pendaki profesional dan mereka juga bukan pendaki yang biasa mendaki. Mereka hanya bermodalkan nekat. Jadi yang mereka beli logistiknya adalah air, ubi, dan singkong. Itu yang mereka beli. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke base camp, melakukan pendaftaran, melapor untuk naik ke puncak. Di sini bedanya. Pendakian yang mereka lakukan kali ini berbeda jauh dengan pendakian yang kami lakukan pertama kali. Pendakian yang kami lakukan pertama kali menuju ke Curug Ciberem tidak mengalami gangguan apapun. Hal mistis tidak kami alami. Namun di pendakian kedua yang mereka lakukan, mereka mengalami banyak gangguan. Setelah melakukan pendaftaran, mereka mulai melanjutkan perjalanan menuju ke puncak. Rencananya mereka akan menginap dulu di Curug Ciberem. Dimulailah perjalanan mereka setengah 4 sore. Mereka mulai jalan seperti biasa. Mereka bercandaria sepanjang perjalanan.
Sampai satu ketika si Acung berkata, "Woi, itu apaan? Kok gerak-gerak?" Si Acung menunjuk sesuatu. Apa yang ditunjuk adalah sebuah kotak kayu berukuran manusia yang terletak di pinggir danau atau telaga biru. Jadi teman-teman yang sering melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango via jalur Cibodas pasti melewati namanya Telaga Biru. Jadi ada sebuah kotak kayu berukuran manusia yang dililit dengan rantai, kemudian digembok dengan beberapa gembok. Dari dalam kotak kayu itu bergerak-gerak seakan-akan ada sesuatu yang ingin keluar. Kemudian si Acung bergerak menuju ke kotak tersebut dan ingin lihat kira-kira apa yang ada di dalam yang meronta-ronta ingin keluar. Si Acung bilang sama teman-teman, "Yuk, gue mau lihat itu ada apa di dalam." Ketika dia jalan, tangannya langsung diraih oleh Adi yang persis ada di belakangnya Acung dan ditarik. "Cung, lu jangan nekat. Lu nggak tahu apa yang ada di dalam. Udahlah, biarin aja." Si Acung tetap ngeyel. "Enggak, gue pengen lihat itu ada di dalam ada apa." Kemudian datang si Dede, tepuk pundak si Acung dan ngerangkul si Acung. "Udah Cung, lu cuek aja, itu nggak ada apa-apa. Udah, kita lanjut jalan." Kemudian dengan berat hati si Acung rasa penasarannya diurungkan. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Aneh kan? Di pinggir Telaga Biru ada sebuah kotak kayu dililit dengan rantai besi dan digembok dan gerak-gerak. Kayak ada seseorang yang dikunci di dalam. Jadi kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Curug Ciberem. Sesampainya di Curug Ciberem, kurang lebih jam 5-an, mereka bersih-bersih. Mereka mandi-mandi lah. Mandi-mandi, selesai mandi-mandi menjelang maghrib, mereka ke shelter yang ada di Curug Ciberem tersebut. Seingat saya, terakhir saya ke sana ya tahun 98 itu ada shelter. Sebuah shelter di dekat Curug Ciberem. Jadi mereka berlindung di shelter tersebut, mereka beristirahat di shelter tersebut, dan mereka rencananya akan menginap di shelter tersebut. Kenapa mereka menginap di shelter tersebut? Karena mereka tidak membawa tenda, mereka hanya bermodalkan nekat. Jadi mereka tidak bawa apa-apa, hanya membawa singkong, ubi, jaket, dan korek. Setelah sampai di shelter, mereka mulai membagi tugas. Ada yang mengupas ubi, mengupas singkong, ada yang mencari kayu bakar, dan menyalakan api unggun. Kemudian mereka menyalakan api unggun, mereka bakar-bakar ubi dan singkong, dan mereka makan malam. Setelah makan malam, mereka pengen istirahat. Nah, di sini gangguan mulai terjadi dan menimpa mereka sepanjang malam yang menyebabkan mereka tidak bisa tidur sama sekali. Tiba-tiba mereka dengar suara auman harimau. Lagi-lagi yang pertama kali mendengar si Acung. Si Acung ngomong, "Dengar gak tuh? Suara apa tuh? Kayak suara macan." Si Adi bilang, Iya, aku juga dengar." Disusul dengan Joko, Hari, dan Dede juga bilang, "Iya, waduh bahaya nih. Kalau ada macan deket sini nih, bisa diterkam kita. Tempat kita kan terbuka." Gak gitu lama, mereka mulai mengalami gangguan yang lain.
Mereka melihat banyak sekali sekelebatan bayangan hitam yang melewati mereka. Begitu cepat, set, set, set. Si Joko bilang, apa tuh? Apaan? Kata yang lain. Tadi gue lihat ada yang lewat. Si Adi bilang, udah, gak usah diperduliin, anggap gak ada. Mereka berusaha untuk tidur. Namun gangguan itu terjadi sepanjang malam. Sekelebatan bayangan lewat, ada suara orang ngobrol. Padahal di situ hanya ada mereka, tidak ada orang lain. Tapi mereka dengar banyak sekali orang ngobrol dekat situ seperti pasar. Tapi yang mereka dengar nggak jelas. Yang jelas mereka hanya mendengar orang ngobrol. Kemudian di shelter itu kan sebagai gambaran waktu itu, seingat saya shelter itu beratapkan seng. Jadi cerita teman-teman saya ini, seng itu seperti ada yang menggaruk-garuk. Srek, 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 srek. Sepanjang malam terjadi seperti itu. Ada yang menggaruk seng, ada yang menggaruk tembok-tembok shelter tersebut. Jadi mereka nggak bisa tidur sama sekali. Kemudian mereka mulai berkumpul di tengah-tengah satu sama lain. Mereka berdoa sepanjang malam, minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Jadi menjelang pagi, gangguan-gangguan tersebut akhirnya hilang. Tidak lagi ada gangguan yang terjadi. Dan teman-teman saya memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan mereka ke puncak. Mereka memutuskan untuk turun ke base camp dan kembali ke villa. Setelah kembali ke villa, baru mereka menceritakan kejadian-kejadian yang menimpa mereka. Siang itu juga kami semua memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Dan kami tidak lagi melakukan pendakian lagi setelah kejadian tersebut. Sampai saat ini kami tidak pernah lagi bertemu satu sama lain. Kami sudah berpencar-pencar, kami masing-masing sudah berkeluarga. Jadi buat teman-teman yang mengalami kejadian ini, untuk Acung, Adi, Dede, Joko, Hari, Winda, Feni, kalau kalian menonton cerita ini nih ceritanya kita nih waktu tahun 98. Kalau kalian nonton, komen ya di bawah ya, biar gue bisa hubungin kalian. Oke teman-teman, gimana cerita tadi? Tulis komentar kalian ya di bawah. Jadi pengalaman yang kami alami di pendakian Gunung Gede Pangrango, nggak sampai ke puncak sih, hanya sampai ke Ciberem, itu sangat di bawah. Kami mengalami banyak kejadian, terutama teman-teman saya yang berlima mengalami banyak kejadian mistis. Itu karena kesalahan kami di villa. Jadi kami melakukan istilahnya menantang para penghuni yang ada di villa, yang notabene mereka adalah penghuni asli di sana, dan kami pendatang, dan kami melakukan kenekatan menantang mereka sehingga membuat mereka marah. Mereka marah sehingga mereka mengganggu teman-teman kami yang mendaki ke Gunung Gede Pangrango, ke air terjun Ciberem, sehingga membuat mereka kapok untuk kembali naik ke gunung. Oke, demikian cerita ini. Semoga cerita ini bisa menjadi suatu pelajaran buat teman-teman sekalian, bisa menjadi pengalaman buat kami, bisa menjadi hiburan buat teman-teman yang suka dengan cerita-cerita horor. Sebelum saya tutup, jangan lupa ya teman-teman,
bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tahu video berikut yang saya upload. Gampang kan? Karena subscribe itu gratis. Oke, sampai jumpa lagi. Ciao.